kehidupan sehari-hari dan bisa dianalisis dan dipahami melalui sudut pandang materi yang kami pelajari. Jadi video simulasi ini dibuat supaya materi nggak cuma dipahami secara teori, tapi juga lebih nyata dan lebih mudah dimengerti. Semoga video ini bisa ditampilkan dan membantu teman-teman bisa memahami materi serta melihat contoh penerapannya secara langsung. Kamu kenapa? Nampaknya kelihatan bengong terus. Males aku cewek, biasanya kan kuliah itu gagal semua. Kalian lagi bahas apa? Ini Bu, tadi nampaknya kok fokus dia. Kan? Enggak Bu, aku tuh merasa kayak semua kuliah kamu itu gagal semua Bu, kamu sampai kaget. Kamu udah pernah dengar program coaching belum di kantor kita? Coaching, apa itu? Latihan biasa? Bukan. Coaching itu proses di mana kamu dibantu nemuin masalah. Dari masalah kamu sendiri, bukan dikasih jawaban secara instan. Ya, jadi kayak kamu tuh dibimbing buat gali potensi sendiri. Tapi apa nggak malu? Takutnya nanti kayak dijat gitu, dibilang nggak becus. Justru sebaliknya, ikut coaching itu artinya kamu itu peduli sama perkembangan diri kamu dan semua rahasia dijaga kok sama coach. Oh iya Bu, jadi itu kantor kita siapa coachnya? Ada, namanya Bu Salwa. Kamu mau saya temenin? Mau deh. Gas, aku ikut nimbrung ya. Iya. Yeah. Ayo. Bu Salwa, Oh iya. ini ada karyawan kita yang ingin berbicara langsung. Oh boleh, silakan aja sebelum masuk. Halo Intan, santai aja ya ceritakan masalahmu. Anggap aja ini kita sedang ngobrol seperti biasanya. Iya Ibu. Jadi saya mau cerita Bu. Belakangan ini saya itu sering telat deadline. Kayak hasil kerja kurang rapi. Terus juga saya tuh gampang panik. Misalnya kayak ada banyak tugas gitu yang mulai bermunculan. Oke. Jadi nih kurangnya keterampilan, motivasi yang rendah. Terus kamu susah berbaur ya? Iya Ibu, seperti itu. Oke, jadi ini saya catat sebagai kebutuhan coaching ya. Iya Ibu. Ini data evaluasi kinerja Intan juga cocok dengan itu. Identifikasi harus akurat. Kalau salah, intervensi coaching juga salah. Misalnya nih ya, si Intan ini butuhnya tuh latihan skill, tapi kita kasih tuh motivasi. Jadi percuma dianya. Jadi sumber kebutuhan coaching itu sebenarnya ada dua dia, dari individu dan dari organisasi. Kalau yang Intan alami itu dari individu sih biasanya. Oh gitu ya Bu. Jadi sekarang gimana si Intan ini Bu? Nih, langkah selanjutnya buat tujuan. Intan, kamu buat tujuan kamu itu untuk 1 bulan ke depannya. Misalnya itu gimana ya Bu? Spesifik dan terukur. Kamu tuh lebih suka belajar teori atau praktik? Lebih suka praktik sih Bu. Lingkungan kerjamu bagaimana? Kalau dari segi pertemanan sih semuanya oke-oke aja Bu. Tapi saya tuh masih malu untuk minta tolong ke yang lain. Itu juga akan kita latih ya. Rencana coaching itu setiap Selasa, dia itu ada di hari Kamis, Selasa di jam 10 pagi. Nah itu kita akan buat tugas-tugas kecil. Menurut kamu bagaimana? Saya setuju sih Bu. Kebetulan juga itu ada waktu luang untuk istirahat sebentar. Ya, saya juga mendukung itu sih. Apa kabar Intan? Ada yang mau diceritakan hari ini? Kabar saya baik Bu. Saya mau cerita Bu. Saya itu udah ngerjain tugas yang kecil, tapi itu kayak saya merasa kelihatan lebih penting daripada tugas yang lain. Nah, menurut kamu topik apa yang paling membantu kita untuk pembahasan hari ini? Saya tuh bingung ya Bu ya. Kayak untuk membagi tugas-tugas itu gimana? Ada yang prioritas, ada yang untuk deadline minggu depan. Saya tuh bingung Bu bagian itu.
Jadi, menurut kamu tuh, tugas mana sih yang paling penting dan berpengaruh untuk tim kita? Kalau menurut saya ya Bu, yang lebih penting itu laporan penjualan mingguan. Nah, kalau begitu, mana sih yang harus kita kerjakan dulu? Ya yang harus saya kerjakan dulu itu ya laporan penjualan dulu Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang kamu kan sadar tuh. Jadi, di sini kendala kamu itu apa ya? Saya terkadang itu merasa kayak takut salah Bu, takut salah dalam mengerjakan tugas yang sudah dikasih oleh atasan. Nah, jadi menurut kamu tuh, coba kamu bayangkan, mana sih lebih baik? Salah tapi diperbaiki, atau kamu stuck di situ, kamu nggak ngerjakan itu sama sekali? Saya harus mengerjakan ya yang salah harus diperbaiki dulu Bu. Itu yang saya mulai. Tindakan kecil yang akan kamu mulai itu lebih baik untuk kamu melanjutkan sesi-sesi berikutnya. Jadi kamu harus bisa mengerjakan yang awal dulu, baru kamu bisa mulai yang selanjutnya gitu. Oh berarti kayak harus saya itu harus buat laporan penjualan dulu, lalu minta tolong sama teman saya untuk ngecek. Nah, kamu udah bagus nih, karena kamu sudah berani meminta bantuan oleh rekan-rekan kamu yang lainnya. Jadi, untuk pelajaran utama di hari ini tuh apa sih? Kalau menurut saya ya Bu, prioritas itu lebih penting karena itu biar bikin kinerja saya itu lebih baik, biar agar lebih sempurna. Kalau saya lihat progres kamu sudah mulai bagus, Intan. Ini tuh karena efek teknik bertanya reflektif. Nah, jadi coach itu nggak kasih jawaban, tapi bikin kamu jadi mikir, Intan. Oh gitu ya Bu. Minggu ini target kamu sudah tercapai, laporannya rapi ya, bagus. Kamu ada merasa berubah? Saya merasa berubah. Kalau perubahannya lebih percaya diri dan juga nggak perlu minta tolong sama yang lain. Ini itu bukti identifikasi kebutuhannya yang tepat. Jadi Intan itu butuh latihan prioritas, bukan cuma motivasi doang. Iya betul banget. Jadi sekarang lebih ceria, kayak dulu lebih suka Jadi kan sesuai materi itu kan ada 4 manfaat identifikasi kebutuhan. Yang pertama itu menentukan interpretasi yang tepat. Yang kedua itu menghindari kesalahan pendekatan. Yang ketiga itu ada meningkatkan efektivitas program. Dan yang terakhir itu ada selaras dengan tujuan organisasi bersama. Nah, kalau saya salah identifikasi, pasti saya terus kasih motivasi gitu. Padahal Intan itu butuhnya latihan teknis. Terus sumber kebutuhan coaching itu bisa dari individu ya. Kurang skill, motivasi rendah itu juga bisa terjadi. Saya belajar bahwa coaching itu bukan menggurui, tapi menjadi mitra. Nah, itu dia hubungan kamu dan saya itu setara. Terima kasih ya semua. Agar saya itu sekarang lebih percaya diri untuk ke depan. Jadi kesimpulannya ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah harus tepat. Yang kedua itu menggunakan metode yang cocok. Ketiga, pendekatan coach. Yang keempat, evaluasi berkala. Yang kelima itu hubungan yang setara. Yang keenam, coaching untuk yang mau berkembang. Baik, sekian dari video simulasi dari kelompok 3. Dari simulasi tersebut, kita bisa melihat bagaimana materi yang dipelajari dapat terjadi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang kami tampilkan bisa membantu teman-teman lebih memahami materi yang telah dijelaskan. Thank you for watching. Bye. Coaching, membantu menjadi percaya